Sewaktu Ibnu Unfuah bersama Abu Hurairah dengan salah satu sahabat Ansar, Nabi mengatakan, satu di antara kalian bertiga kelak akan masuk neraka, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Kata Musailamah kepada Ibnu Unfuah, kau sudah tahu, kau sudah dengar apa yang kusampaikan. Besok saat di masjid, kalau kau sampaikan bahwa apa yang aku sampaikan sama dengan yang disampaikan oleh Nabi, itu doa kita kepada Allah, mengaruniakan keistiqomahan dalam hidup ini. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya istiqomah itu Ibnu Unfuah, dan ini kisah yang pernah juga mungkin berulang saya sampaikan. Ibnu Unfuah adalah seorang pencatat wahyu. Ibnu Unfuah satu di antara 3 orang yang bersahabat dengan Abu Hurairah. Dan antum tahu siapa Abu Hurairah? Perawi hadis yang paling banyak dari Nabi SAW di urutan yang pertama. Sewaktu Ibnu Unfuah bersama Abu Hurairah dengan salah satu sahabat Ansar, Nabi mengatakan, satu di antara kalian bertiga kelak akan masuk neraka, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Merinding, berdiri bulu-bulu nyawa Abu Hurairah. Siapa orang 3 itu? Mulailah mereka mencurigai diri sendiri. Jadi ketika Nabi menyatakan hal tersebut bukan menuduh orang lain, tapi yang dia tahdzir diri sendiri. Dan itu manhaj di dalam agama ini. Kalau mau lurus, jangan menuduh orang lain yang tidak betul. Tuduhlah diri kita sendiri, curigai diri kita sendiri. Karena kalau terlalu menuduh orang lain, kita lalai terhadap diri kita sendiri. Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat, dia yang berhadapan dengan Rasulullah SAW, dia mengatakan kalau berada di hadapan Nabi SAW, seolah-olah surga ada di depannya, neraka juga ada di depannya, takutnya kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika balik kanan dari hadapan Nabi SAW, kami ini lalai, karena lalai oleh keluarga, oleh tugas. Kata Hanzalah, so munafik ini Hanzalah. Tuduhan bahwa diri kita ini jangan sampai munafik, inilah yang menyebabkan beliau memperbaiki diri, dan memang kematian beliau dimandikan oleh malaikat. Ya, mandi junub maksudnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah khawatir. So siapa itu di antara orang 3? Tidak lama sahabat Ansar itu wafat, mati, meninggal dunianya, disolatkan oleh Nabi, dikuburkan dengan baik. Dia mengatakan husnul khotimah, Nabi yang kubur, Nabi yang solatkan, tinggal Abu Hurairah dan Ibu Unfuah ini. Itulah ketakutan Abu Hurairah. Suatu waktu Rasulullah SAW diminta oleh Bani Hanifah, klan keluarga dari Musailamah al-Kadzab. Ya, mereka ingin diutus seorang guru pengajar Al-Quran. Maka Nabi SAW menugaskan satu di antara ashabus suffah itu Ibu Unfuah. Pergilah ke kaum itu, ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka Islam. Ketika sampai di situ malam hari, besok dia akan mengumumkan dia utusan Nabi, mengajarkan Islam. Dia dipanggil oleh Musailamah. Kata Musailamah kepada Ibu Unfuah, kau sudah tahu, kau sudah dengar apa yang kusampaikan. Besok saat di masjid, kalau kau sampaikan bahwa apa yang aku sampaikan sama dengan yang disampaikan oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW, maka engkau akan mendapatkan kedudukan. Musailamah itu rajanya di sana. Dia bilang kau jadi menteri, kau dapat jabatan tertinggi kalau kau mengatakan persis seperti yang aku katakan. Tapi kalau engkau berkata berbeda dari apa yang kusampaikan, ya artinya ancaman juga di situ. Jamaah sekalian dirahmati Allah, itu ujian istiqomah. Maka keesokan harinya dia mengatakan kepada orang-orang, amma ba'du, adapun apa yang disampaikan Musailamah sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa yazubillah. Gugur jamaah sekalian dirahmati Allah. Ya, panas setahun dihapus hujan sehari. Ya, apa jadinya nasi sudah jadi bubur. Tidak akan bisa berulang jamaah sekalian dirahmati Allah. Makanya sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, tauhid. Sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, iman.
sesuatu yang paling berharga sesudah iman dan tauhid kita, istiqomah. Istiqomah inilah yang selalu kita ulang-ulang di hadapan Allah setiap kali kita sholat. Ya Allah, inna sholati. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki wa mahyaya, sembelihanku, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah, rabbul alamin, la syarikalahu bidzalika umirtu. Ya, tidak ada syirikat kepadamu dan aku mengerjakan apapun sebagaimana yang engkau perintahkan aku mengerjakannya. Itu janji kita. Itu doa kita kepada Allah, mengaruniakan keistiqomahan dalam hidup ini. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya istiqomah itu ya ketika kita sedang senang. Harus senang dulu Ustaz supaya bisa sholat bagus. Karena saya ini terlalu susah bekerja sehingga tidak ada waktu mau sholat. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Tidak ada hubungannya ya keadaan dunia kita dengan sebuah keistiqomahan. Ya, sebab sahabat-sahabat Nabi SAW ada yang dalam keadaan budak, ya, tetap mereka istiqomah menjalankan perintah Allah Ta'ala. Bukan hanya budak, sementara disiksa, tetap juga istiqomah. Kata Bilal bin Rabah, ahadun ahad. Murtad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ini kan kematian berhadapan, tapi sebuah keistiqomahan. Ya, maka wahai para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahal iman antum itu.